wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama, yang harus senantiasa kita jaga dengan ilmu, dan diantara ilmu yang terbaik yaitu tentang akidah, dan diantara cabang ilmu akidah yaitu tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita wajib belajar tauhid? Karena Allah tidak akan menerima kita ketika kita berpulang dengan membawa dosa kesyirikan. Maka agar kita tahu atau berwaspada atau berhati-hati dari dosa kesyirikan, maka kita harus punya ilmu tentang tauhid. Makanya ketika kita berjalan di jalan raya dan kita pengen selamat, pengen lancar, tidak ada masalah, maka kita harus tahu rambu-rambu lalu lintas, dan taunya pun juga harus benar. Artinya kalau kita ngapunten punya penyakit namanya buta warna, tidak bisa membedakan warna, maka lampu merah nggak akan kelihatan merah. Sehingga orang yang buta warna niku nggak salah kalau nggak diluluskan nyari SIM, karena dia tidak akan pernah bisa membedakan merah, hijau, dan kuning. Sehingga kalau kemudian sampai lulus bahaya. Mungkin lampune merah, kewocone mboten merah, harusnya berhenti ning bablas. Maka di jalan raya pun, di hidup di dunia pun kita harus berhati-hati sampai sedemikian rupa. Maka kalau kaitannya dengan nanti di akhirat, maka kita harus jauh lebih harus hati-hati. Karena kalau sampai keliru, kita tidak bertauhid kepada Allah, akhirnya jatuh dalam kesyirikan, maka Allah tidak akan menerima kita dan semua amal kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab 41 dengan tema atau judul mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegagalan orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu kalau mereka dapat nikmat, tapi mereka tidak mau menyatakan kalau nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna nikmatallahi summa yunkirunaha. Bahwasanya orang-orang yang gagal dalam bertauhid itu, mereka mengetahui adanya nikmat Allah. Mereka tahu tidak punya kuasa untuk menumbuhkan tanaman, mereka tahu tidak punya kuasa untuk mendatangkan air dari perut bumi, atau ten Klaten niku sak wonten bane umbul niku mboten enten setunggal manusia pun yang andil dalam ngetokke banyune. Sepakat napa mboten? Tidak ada satu manusia pun yang berperan dalam ngetokke banyune. Yang mengeluarkan niku Allah, sematan ugi yang mampetke niku nggih Gusti Allah. Tapi di sini dikatakan mereka kenal itu nikmat Allah, tapi summa yunkirunaha, mereka mengingkari. Sakniki mulai muncul wong kurang gawean. Ngenekke napa? Ngenekke acara napa niku? Kaya sedekah bumi ngoten niku lho. Dadi gawe gunungan, biara, terus katanya mensyukuri nikmat air. Dan niku ten daerah pun nggih, kula namine Supen nami daerahe. Niku sebuah daerah yang sangat subur. Makasih Mas. Sangat subur, Pak. Jauh dari hiruk pikuk. Pertaniannya makmur. Terus ada sungai ngalir niku bagus indah. Enten watu-watune ngoten niku. Dadi nek cara wong kutha ndelok niku kaya pengen nyemplung ngoten. Tur mboten jero. Terus yang terjadi napa? Pemerintah desanya ya kurang gawean niku melih gitu. Jadi merasa
merasa desane niki kurang rame, sehingga pengen mendatangkan wisatawan. Nek nggak mau berpikir dengan cara yang normal ini, karena ya tauhidnya kurang ini. Terus golek-golek acara. Kula kesupen nami acara nih. Disebut enten acara nih. Ritualnya apa jal? Golek sumur pitu ten kampung mriku. Banyune dijikuki nganggo kendi cilik-cilik. Terus dipindahke ten kendi gede. Niku mengke enten sing ndongani, enten sing upacarani. Terus dikafani, terus dipendem digaeke kuburan niku. Masyaallah. Naudzubillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, niki Allah sudah menyebutkan, kalian itu tak kasih nikmat, bahkan kalian itu tahu itu nikmatku. Ndak ada andilmu sedikit pun ndak ada. Nek gedang goreng ngoten mungkin jenengan masih bisa ngaku-ngaku aku sing goreng ngoten. Tapi nek wis ngomongke umbul, ngomongke pertanian, ngomongke hujan, ngomongkan napa niku, tanaman-tanaman yang berbuah, ndak ada manusia andil, ndak ada. Nah, mboten ngandel niku napa petani duren yang memang tangleti. Durenmu gedene sakmono mbok abuk kapan gitu. Dia ndak akan mengatakan kapan wong ora tau ngabuk. Makanya nika nggih enten istilah napa bagai mendapatkan durian mboten mung jatuh, runtuh gitu. Karena durene niku wis sudah sebuah nikmat, lah kok entuk sak wit ya tambah nikmat banyak gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah niki sudah menyindir kita sebagai manusia. Cobi kita harus berpikir, jangan sampai kita itu tahu itu nikmat Allah tapi kita ingkari. Bahkan ketika misal kita itu pegawai yang punya gaji, yang seolah-olah tidak nanem padi, tidak ada kaitannya sama napa ngingu pitik, ngingu ayam misal, atau ngingu kambing, ngingu sapi misal. Terus kita mengatakan rezekiku ora sangka Gusti Allah, naudzubillah itu. Kula badhe tanglet, kinten-kinten duit jenengan niku napa mboten nggih tuku beras itu. Artinya ngeten, secara tidak langsung ketika kita pun bekerja atau berusaha yang tidak ada kaitannya dengan pertanian dan peternakan, tidak ada kaitannya dengan pengairan dan seterusnya, seolah-olah kayak-kayaknya itu kita itu tidak ada kaitannya dengan nikmat dari Allah, seolah-olah. Tapi nek mboten enten pertanian, tidak ada pertanian, tidak ada peternakan, tidak ada minuman ngeten niki yang sudah ada di depan kita, niku duit kita itu tidak akan ada gunanya, Pak. Nah, jeng itu ku beras-berasnya ra enek misalnya ngoten, mboten enten gunane gitu. Mau haus mau beli air, airnya tidak ada gunanya gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung maupun tidak langsung, mau ataupun tidak mau, kita harus mau mengakui semua keberadaan kita di muka bumi ini adalah nikmat Allah. Pun mau jenengan niku petani napa mboten nggih tetap terkait dengan nikmat Allah. Faktane jenengan misal nggih ngapunten niku ada sebagian kita ya termasuk kula niku ajeng nggih toya ten sumur lemah ngrugi mriki, cemani mriki, rawani akhirnya tuku napa Pak? Tuku napa? Banyu galon kan ngoten to. Lah banyu galon keng pundi? Nah, keng gunung. Nah, gunung nih kok, keng pundi, keng Gusti Allah, mau buktine ngalir mawon. Makanya ten masjid, napa Syekh Ali Jaber, sak ngajenge warung Mbak Ning napa-napa niku niku banyune mili terus. Niku sak tangki niku treke niku mung kon bayar 20.000. Ngoten niku sok-sok enten sing ra bayar gitu. Sampai dielekke ten spanduke nek ra bayar kok ditagih ning akhirat gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mung 20.000, dugi mriki 350 gitu kan. Nggih gentos solare, mobile, sopire ngoten. Makanya niku kita niku paribasane niku bener-bener beruntung. Toyo sak monten mbane mung bayar 300 paribasane, terus jenengan mundhut sak galon mung 4.000. Ah niku nek ten negara-negara sing kering niku sementen iki ya iso 100.000, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sehingga apapun kita, profesinya apapun, setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat jabatan kita akan terus dan senantiasa terkait dengan nikmat Allah. Nah, kula kei contoh melih, data Kementerian ISDM nek mboten klentu. Itu ada pendapatan dari non minyak kalau enggak salah, dari tambang. Dari pertambangan itu sekitar hampir 1.500 triliun. Niku kira-kira niku
enten andile menteri tambang napa mboten, Pak? Soal oh iki tak tambahi tak joki ning tambang iki tak tambahi akeh enten mboten? Mboten enten. Niku wong Indonesia, orang Indonesia, negara Indonesia niku mung waton nemu gitu. Yang ngasih sinten? Allah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan walau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu ya'malun. Kalau penduduk satu negeri itu mau beriman, bertauhid, enggak ada kesirikan di negeri ini umpami. Nah, wong ayatnya bunine nggih ngoten, lau amanu umpama gitu kan. Wattaqau dan bertakwa berarti ngikuti sunnah Nabi, mboten enten ritual aneh-aneh, mboten enten wong ngaku nabi, wong ngaku wali, mboten enten wong ngaku napa-napa sing pengen dipuji. Wah, sampai kemarin niku sing jenenge Mama Gufron niku bentuke ra bejaji ngoten niku ngomong, wah, ada orang gitu mau dicabut nyawanya. Saya datangi itu malaikat mautnya. Cabut yang halus, nek enggak halus kowe tak tempeleng ngono. Padahal wonge kuru cilik kayak Pak Pendi ngoten niku. Rambutnya gondrong, rupane elek. Iso-isone ngaku arep nempeleng malaikat maut niku terus pripun itu. Wah, sing enek cengkiwing. Delalah kaya dikeki urip iso ngomong mboten setruk ngoten. Masyaallah. Kula niku nganti ya Allah menungso kaya ngene bener-bener lho Pak. Makanya kula teng kajian Pak Alek niku enten sing tanglet. Kenapa kita disuruh berdoa minta perlindungan kepada Dajjal sedangkan yang nyuruh yaitu Nabi Muhammad dan sahabatnya, tabiinnya, para ulamanya yang ngajarkan, yang nulis di kitab-kitab fikih niku, ulama sekawan niku, ulama Madhab 4 dan ulama yang lainnya tentunya. Niku kan menulis nek jenengan bar tahiyat akhir niku kan disuruh minta perlindungan dari 4 hal. Salah satu kan minta perlindungan min fitnatil masih Dajjal gitu kan. Pertanyaan ini kok ya delalah ya angel ramen. Lah niku sing ngajari sampai detik ini, bahkan mungkin kita yang ngamal ke urung karuan ketemu Dajjal. Lah kok kita itu disuruh berdoa minta lindung dari Dajjal. Kenapa? Oh, angel lho niku pertanyaan niku. Delalah gitu, delalah. Kula ngajar ten tipes niku akidah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, pernah saya sampaikan di majelis itu ada sebuah hadis itu. Ada sebuah hadis tentang keberadaan seorang anak yang menangisi bapaknya yang sudah mati di dalam kuburan. Wah, sedih pol. Dajjal dateng, ngomong kalih lare niku. Piye Mas? Bapak kula mati niki sedo. Ngene, nek tak uripke kowe gelem ngakoni aku dadi Tuhan apa ora? Nggih kersa, diuripke. Nah, terus niku kula jawab, mudah-mudahan dengan kita itu berdoa dengan Pak Alek niku. Berdoa minta lindung dari Dajjal. Mudah-mudahan kuburan niku sanes kuburan kita gitu. Kula sanjang ngoten. Lah bar mulih niku kula kok ati kula mboten tenang, apa ya jawabane ngono to iki. Terus kula padosi, Pak. Ternyata hadis niku hadis palsu. Hadis palsu. Dan jawaban dari para ulama nopo mengutip sabda Nabi SAW bahwasanya Dajjal itu fitnah terbesar sejak manusia diciptakan sampai hari kiamat. Maka seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Nawawi dan ulama-ulama hadis yang semisal yang mensyarah hadis, mereka menyatakan bahwasanya kenapa kita diminta berlindung dari Dajjal? Karena Dajjal itu fitnah paling besarnya dalam bentuk sosok yang nyata manusia dengan membawa fitnah nanti ngaku-ngaku dari nabi, di akhir cerita dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, kenapa kita diminta berlindung dari Dajjal padahal rong karuan ketemu Dajjal? Karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang semodel ngoten niku lah. Salah setunggale wau lho sing kula sanjang pawakane kados Pak Pendi wau lho. Nah, niku. Makanya Bapak sampai ngomong arep nempeleng malaikat maut cabut sing alon-alon nek ora tak tempeleng kowe ngono. Ngangge kalimat niku sing andalane inna maqoli niku. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah wong ayo kaya ngono enek urip meneh gitu. Nah, kemudian di sini sekali lagi Allah mengingatkan ya'rifuna nikmatallah summa yungkirunaha. Artinya ini sebuah pernyataan Allah. Jangan sampai kita itu niru-niru yang disebutkan di sini. Bahwasanya kita itu tahu hujan itu datang dari langit, kita ndak iso ngukur, ndak iso nakar sampai ada orang ngomong ngaku-ngaku duwe napa? Langit ki ibarate kaya omah, terus enek AC-ne, aku sing nyekel remote, nganggo panci di weng-weng ngoten niku. Nek nyeluk niku bayar 300 juta minimal gitu kan. Wah, ngono kuwi ya nek sing nyeluki, Pak. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada ya, ndak ada. Bahkan dia pernah mempraktekkan itu di Mandalika ya tetap udan kok
Bahkan Mama Gufron sing ngaku-ngaku iso ngendheke udane nganggo tongkate wae tetep udan. Itu semua dusta, Pak, dusta. Satu-satunya yang bisa melakukan itu ya Dajjal, tapi itu pun juga atas izin Allah. Cuman Dajjal ketika melakukan itu dia nggak pernah merasa kalau semua itu atas izin Allah. Makanya alhamdulillahnya kita itu nek ndonga sok-sok ora kabul ben mboten tak kabur kados Dajjal ngoten niku lho, Pak. Artinya ngeten, ketika jenengan misal ajeng kesah nitih motor, lajeng mendung, terus jenengan pun ndonga, ya Allah nek saged mbok ampun jawah riyin sampai kula dugi papan panggenane mriku napa tekan ngomah. Niku nek mboten diparingi jawah alhamdulillah. Nek dikai jawah ya tetep alhamdulillah. Tapi nek misal Dajjal niku minta supaya hujan ndak pernah turun juga. Jangan turun, ndak turun. Hujan turun gitu. Nah, di situ kemudian dia merasa napa? Gembede gitu loh. Gede rumangsa. Loh, kok aku anggen ngomong kok dadi terus ya? Ah, jojo aku wali ya. Niku sik pengakuane. Bar niku naik, jojo aku nabi. Kok terus sampai nguripke wong mati iso. Lah jojo aku Gusti Allah ki aku. Soalnya aku ora ngerti Gusti Allah ning ndi. Jojo aku. Delalah ketemu sama orang-orang yang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang Syiah dan sebagian kaum muslimin yang selalu membentukkan Allah itu dalam bentuk manusia, pokoknya anggere iso nguripe wong ya kuwi Gusti Allah. Dia lupa kalau Allah itu punya pernyataan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak akan serupa dengan makhluk manapun. Bahkan jangankan kok menungso, karo kewan aja juga enggak gitu kan. Jangankan kok karo kewan, karo menungso pun enggak gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebuah video niku sampai enten piyai niku, ini satu-satunya Tuhan di muka bumi. Wah, yang enggak ada, yang adanya cuma di Indonesia. Kulo nganti penasaran, apa to jane gitu. Ternyata dhek niku tukang kayu. Gawe niku lho, patunge Yesus niku lho. Nah, sing dimaksud satu-satunya di muka bumi niku apa? Bahane dari jati. Terus sing digawe niku mung mboten mung panget tok, mboten mung napa? Wite tok, tapi sak oyote. Dadi oyote ngrembyong ngoten niku terus dipahat. Dadekke napa suket kalih wedhus cacahe 4, terus sing ngadeg niku 2 meter niku didadekke Tuhane niku. Niku didadekke Tuhan niku siji niku terus kalih gendong tentangan kiwa wedhus siji, tangan tengen wedhus satu lagi. Jadi totalnya 6 wedhus plus 1 Tuhan. Ini Tuhan satu-satunya di muka bumi. Wah. Dan harganya murah cuma 25 juta. Topo. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang selalu mempersonifikasikan Tuhan, selalu pengen Tuhan itu bentuknya kayak menungso, monggo Bapak. Apakah patung ini, patung itu, apakah penampakan ini, penampakan itu, apakah gambar ini, gambar itu, maka dia nanti begitu benar-benar muncul niku Dajjal, wes langsung beriman. Tidak pakai lama, langsung ngintili, ngikuti, bahkan bersumpah mati untuk setia. Dan itu bahaya luar biasa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kembali ke ayat niki, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah tahu nikmat Allah tapi tetap ingkar. Nah, termasuk bentuk ingkare ya tadi itu, justru malah menyembah yang lain. Wis ngerti segoro sakmono mbane niku yang damel Gusti Allah. Sak iwak-iwake sing maringi Gusti Allah. Wong nganti iwak iki ora ngerti cacahe niku sing ngertos nggih namung Gusti Allah gitu kan. Lah kok iso-isone bersyukur karena napa? Ikan yang melimpah dengan cara membuang kepala kebo ke laut. Alasane napa? Ben selamat ning golek iwak. Lho, piye to? Padahal kita kalau setelah setelah salat kita menyatakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang as-salam itu, yang memberikan keselamatan. Dan keselamatan itu ya cuma dari Engkau. Dan maha suci Engkau. Ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, kebesaran. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyatakan itu, bahkan setiap hari 17 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah. Sudah benar kita itu sholat menghadap kiblat, menghadap Allah, sudah benar gitu kan. Maka jangan lupa yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya minta tolong kepada Allah. Pramila ketika jenengan sampun sholat kok gerah, sak gerah-gerahe niku nggih namung nyuwun mantun nggih hanya kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Lah tapi tonggoku Mas nang dukun mari pun kersane mboten napa-napa. Biarkan tanggo jenengan niku nang dukun nek memang ra iso dikandani wis ben jenengan mboten melu-melu. Lah ngopo Mas aku ya pengen mari, Pak, Bu. Allah melalui nabinya menyatakan bahwasanya kita tidak akan meninggal
kecuali dosa-dosa itu sudah diselesaikan di dunia. Nah, cara menyelesaikan gimana? Salah satunya dikasih cobaan. Pramila ngapunten ketika jenengan kok khilaf untuk taubat, khilaf untuk istighfar atas dosa-dosa masa lalu, padahal dosa masa lalu panjenengan mungkin wallahu alam ada yang dosa besar itu harus ditobati, kok lali ditobati, maka Allah dengan maha baiknya niku akhirnya memilih panjenengan mendapatkan cobaan agar supaya dosa niku gugur, dosa niku hilang, rontok, sehingga nanti kita meninggal itu tidak bawa PR yang banyak-banyak, kecuali kedoliman pada orang ya, itu memang harus ditunaikan, napa istilahnya, ditunaikan haknya. Makanya orang-orang sing balak hutan niku terus akhirnya marai wong do mati niku nek tahu saya loh, kok pilih mengke napa saged ditangletaken Ustaz Miftah itu. Setahu saya niku itu mereka sudah menyebabkan matinya orang gitu kan. Maka itu pembunuhan. Jadi hukumnya jane niko sing do duwe perusahaannya hukumnya mati jane gitu. Atau nek gak pengen dihukum mati karena membunuh orang, maka dia harus membayar diat. Diatnya dalam Islam niku napa? Satu nyawa itu 100 ekor unta. Nek sak unta misal 40 yuta, ya berarti niku sak nyawa niku dibayar 4 miliar minimal itu. Keluargane. Pun kula nyuwun ikhlase ben kula mboten dituntut ten akhirat gur menyebabke keluarga jenengan meninggal. Go niki keluarga jenengan sing meninggal enten sedoso niki enten 40 miliar. Kula nyuwun pangapunten. Ngoten kedae. Nek pengen selamat ten akhirat, jane lho ya. Ning nggih ngoten nika. Sing tanggung jawab yo etok-etok lali yo lemahe bletoke tesih enten omahe tesih ambruk. Lah treke sing nggawa glondongan kok yo lewat ngarepe ngono udah janatine iki kok yo watos dadi menungso. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, empatinya itu ndak ada itu. Sing balak hutan niku lho iso-isone lewat ngoten lho. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid menafsirkan ayat di atas yang maknanya adalah sebagai berikut, bahwasanya ayat itu tadi tentang orang yang sudah tahu nikmat Allah yang mengingkarinya, yaitu berkenaan dengan seorang yang berkata, "Ini harta kekayaanku, aku mewarisinya dari bapakku." Jadi enten lare ngapunten ra tau diajari bapake tentang bersyukur kepada Allah. Delalah yo mungkin yo rada ndablek sithik, begitu bapake sedo, wah wis aku dadi wong sugih. Dileki karo kancane, "Mas, zakat Mas do lali Mas, tinggalane Pakmu akeh mosok ora zakat." Wes ngopo lho? Iki sing golek Pakku kok ngono ndadak disakati. Aku atau nemu kok ngono. Nah, padahal bapaknya itu berusaha dan mendapatkan nikmat dari Allah. Makanya pentingnya mewariskan anak-anak yang paham nggih kalau itu nikmat dari Allah. Aun bin Abdillah menafsirkan bahwa ayat di atas berkenaan dengan orang yang mengatakan kalau bukan karena fulan tentu tidak akan menjadi begini. Nah niki kita sering loh ngomong kayak gini. Misal jenengan gerah, terus periksa, anggering dokter niku kok mari terus tiba-tiba dokter niku tutup. Terus akhirnya ngapunten garwa jenengan ngapunten jenengan, "Mbok anu Pak, niki gandeng jenengan saestu ling gerah. Niki dokternya tutup, terus nembe umroh niku paling mboten nggih seminggu. Nggo pados dokter sanese." Nah, terus disauri, "Aku nek ra rono ora bakal mari." Ya niku klentu, Pak. Ndak boleh. Jadi manusia, nggih, itu hanya wasilah. Yang memberikan kesembuhan itu Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfini. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Niku nek dokter, obat nggih ngoten. Aku nek pilek nek ora ngombe bodrek ora mari ya ngoten. Niku klentu. Nah, alhamdulillah aku mari ya, jalaran ngombe bodrek. Enten alhamdulillah. Mboten langsung aku nek ra ngene engko ora ngono. Niku mboten sae nggih. Dalam bab tauhid niku klentu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qutaibah berkata, ayat tadi berkaitan dengan mereka yang mengatakan semua ini berkat bantuan sesembahan-sembahan kita. Ini tambah parah meneh. Wah, bener toh. Iki nek di gua Indah kebo panen nanten. Iwake akeh gede-gede tur nelayane ora enek sing katut banyu. Oh, aman kabeh selamat. Pokoke kudu dirutini. Nek perlu kudu diuri-uri, kudu napa istilahnya? Kudu dilestarikan ya nek bahasa sekarang. Ndak nggih. Kalau ada istilah wong Jawa aja nganti ilang jawane, niku bisa bener bisa salah, Pak. Tergantung konteksnya, Pak. Tergantung konteksnya. Kula tangleti sakniki. Wong Jawa aja ilang jawane. Sak menika jenengan niki sing omahe jek joglo sing pundi? Ayo mangacung. Enten.
omahe griya jenengan lho sing joglo enten. Jenengan daleme mboten joglo to. Ha, mboten enten. Berarti jenengan sudah meninggalkan omah Jawa. Napa jenengan dosa? Mboten. Mboten, Pak. Mboten. Makanya kalau dikatakan wong Jawa aja ilang Jawane, konteke napa riyen gitu loh. Dan tidak ada dosa ketika kita meninggalkan identitas kejawaan tertentu, tidak ada dosa. Kados niku lho, griya. Sakniki golek omah joglo pun jarang. Mengkaten. Makanya termasuk ngapunten lare-lare alit-alit niku lho. Niku sakniki sing ngangge jeneng Tukino, Tugino, Mukiyem napa tesih enten? Mboten enten. Mboten enten. Meh mboten enten pun. Nek enten nggih namung pinten anak anu, hampir ndak ada, Pak. Napa niku terus dosa? Mboten, Pak, nek dosa kabeh awake dhewe. Ngoten. Tematen ugi nggih, niki sing ngangge batik namung pinten niki. Napa terus sing kangge koko terus dosa? Mboten. Nah, makanya ketika konteke niku wau adat istiadat, nggih, maka ketika kita tinggalkan ndak ada masalah. Kalau memang itu ndak ada ketentuan kewajiban di dalamnya. Ngoten. Tapi nek misal nggih, Pak, misal dalam konteks itu ada kebaikan, misal wong Jawa ki ndek unggah-ungguh sing apik. Nah, di situ sesuai dengan akhlak Islam, maka ya jangan kita tinggalkan. Nah, karena Islam juga mengajarkan seperti itu. Nah, sing bener pripun? Wong Islam ojo ilang Islami. Nah, maksudnya pripun? Lho nek Islam yo cirine Islam mana? Akidah yang bener, salat, bertauhid, ngoten. Senajan wong Jawa ndak apa-apa gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasukan men ngoten, ndak wajib kita pakai baju Jawa, tapi kalau kita pakai baju Jawa yo ndak salah, ndak dosa, ndak apa-apa. Makanya kalau gada ustaz niku enten sing ceramah niku mesti nganggo blangkon, ndak ada masalah, Pak. Ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Sampai kula niku nek ceramah ten balai kota Jumatan, niku enten ketentuane, Pak. Setahun sekali napa dua kali kan di rolling ngoten to. Diikut di rolling orang Depak, orang DMI, orang Basnas, orang balai kota nih. Niku di rolling setahun sekali apa dua kali. Niki tahun niki kula angsal kali gitu. Nah niku enten syarate pas khotbah niku lho. Ken sarungan, ngangge baju koko, ngangge jas, ngangge songkok ini untuk menunjukkan identitas Indonesia. Lah, kula nggih ndak apa-apa jane soal itunya. Mung kula ora iso sarungan itu. Sarungan sosok melorot. Niku tak nego yo ora etuk-etuk tenan lho. Karo takmire. Mbok kula nek angsal tak nganggo gamis wae, mengke kula tutupi ngangge napa niku? Kula tutupi ngangge jas niku lah. Kula ngangge tetep ngangge songkok. Ndak boleh Mas, harus pakai sarung. Akhirnya napa? Aku kula sarungane jerone nek traininge semelang nek melorot ngoten kan lah tesenten katoke. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ndak ada masalah nggih. Artinya kita orang Jawa tetap menjalankan beberapa hal yang sifatnya menunjukkan identitas Jawa ndak apa-apa. Cuman kalau bertentangan dengan syariat lah di situ ndak boleh. Biyen zaman biyen misal kalih mbah-mbah diajari angger nandur pari ndekek sajen ning pojokan sawah ngene niku kita tinggalkan wong niku bertentangan kok. Kalau misal dindian diajari angger dina napa malam Jumat misalkan gawe sajen ndekek perapatan ngene niku kita tinggalkan. Wong niku bertentangan dengan akidah yang benar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, ini yang paling parah nggih ketika kemudian dia tahu itu nikmat Allah, dia tahu ikan itu dari Allah, dia tahu niku pertanian dari Allah, lah kok malah buat sajen kepada selain Allah. Wah, niku musibah yang sangat parah. Nah, kemudian setelah menyebutkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid yang isinya Allah berfirman, pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Niki terkait dengan hujan. Atas hujan malam. Kemudian napa? Besoknya niku enten piyai yang sanjang. Wah, iki udan ndek bengi, nah, mergo atas izin Allah. Nah, nanti ada orang lain yang mengatakan, "Ora, udan ndek bengi mergo enek bintang iki, bintang kuwi, rasi iki, rasi kuwi," ngoten niku. Rasi bintang iki, rasi bintang kuwi gitu. Nah, lalu Allah berfirman menjawab orang-orang itu, "Pagi ini ada hambaku yang beriman dan ada hambaku yang sudah kufur kepadaku." Nah, terus ditutup terkait dengan hujan pada pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas bahwasanya yang beriman adalah yang meyakini hujan datang dari Allah, yang kufur yang meyakini hujan datang dari bintang ini dan bintang itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini semua nikmat itu datang dari Allah walaupun bentuknya duit, walaupun bentuknya emas batangan, walaupun bentuknya nopo kemawon, mboten seolah-olah mboten enten kaitannya langsung dengan hujan dan seterusnya. Maka semua itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Abul Abbas mengatakan demikian itu banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang menisbatkan nikmatnya kepada selainnya dan bahkan mereka dengan berani menyekutukan Allah. Itu sangat-sangat tercela. Paribasane ngeten, mungkin saya pernah nyontohkan, kita punya anak dari kecil kita gede kita pinterke, begitu pinter kurang ajar karo wong tuane, ning karo wong tuwa liya malah ngajeni ra ukuran. Wah, jadi sopan satunya sama orang lain itu malah luar biasa. Lah kita dari jauh niku ndelok wanyel itu. Perasaan sing dadi pake aku, sing kerja aku, sing ngopeni aku, sing nyekolahke aku, ngomong karo aku ra duwe aturan, ra duwe sopan santun, malah kadang misui ya karo wong tuane wong liya munduk-munduk. Wes nganggo kromo inggil banget gitu kan. Nah, kita dari jauh niku wanyel, Pak. Niku nembe napa istilahnya? Nembe manusia makhluk dengan makhluk. Maka ketika Allah melihat seorang hamba niku berbuat kesyirikan, padahal nyata-nyata hidup yang ngasih Allah sudah menyatakan dengan pasti dan benar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe kabeh kuwi tak ciptake mung tak kon nggo ibadah gitu. Kok malah gak gelem ibadah? Ada juga yang ibadah tapi juga menyembah yang lain, berbuat kesyirikan. Maka hakul yakin Allah itu marah. Dan saking marahnya banyak ayat yang menegaskan kemarahan Allah. Salah satunya nggih, Allah menyebutkan innalladzina kafaru. Nah, orang kafir ini kan mengingkari ke Allah. Wal musyrikin innalladzina kafaru min ahlil kitab, maaf, dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan dari kalangan orang-orang musyrik, fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka masuk neraka jahanam kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, itu makhluk yang paling jelek, paling napa istilahnya? Paling terkutuk tuh. Kenapa? Karena dia sudah diciptakan di dalam perut ibunya, dia pun tidak bisa nyari makan, dikasih rizki oleh Allah. Begitu keluar, dia juga belum bisa kerja, belum bisa nyari pakaian, dikasih pakaian oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah melalui ibunya, melalui bapaknya. Kemudian bisa besar, bisa kenal macam-macam nama benda, dari yang awalnya tidak bisa apa-apa bisa jadi apa-apa. Enten sing dadi dokter, enten dadi polisi, enten dadi tentara, enten dadi presiden, enten sing dadi ustad. Nah, begitu kemudian wis dadi lho, kan nyembah Allah kok ya ora gelem, naudzubillah. Maka di situ Allah mengatakan itu makhluk yang paling jelek. Walaupun ganteng, putih, irunge mancung, wis pokoke angger berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, berbuat aniaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aniaya niku dolim niku enten 3, dolim kepada diri sendiri, dolim kepada orang lain, dan dolim kepada Allah. Dan dolim kepada Allah niki wau kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikan. Kok kemudian melakukan itu, maka Allah menyebutnya ulaika hum syarrul bariyah, makhluk yang jelek. Sebaliknya orang-orang yang beriman disebut sebagai khairul bariyah. Walaupun hitam, contohnya sinten? Luqman al-Hakim, orang hitam, bukan presiden, bukan siapapun, cuman tukang jahit. Nanti ahli tafsir yang lain menyebut sebagai tukang kayu, yang selama hidupnya mungkin juga gak dianggap secara status sosial, tapi Allah muliakan karena dia mengajarkan pengajaran kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Le cah ganteng nduk cah ayu, nek urip jangan pernah berbuat syirik, kuwi dolim sing paling gede. Nah, pengajarannya yang istimewa ini kemudian diabadikan di dalam Quran, bahkan namanya pun menjadi nama surat. Dan yang saya tahu wallahu alam, jarang atau hampir tidak ada ulama yang menyatakan Luqman al-Hakim niku nabi. Tapi tidak ada yang mengingkari kalau dia adalah seorang waliullah. Dan waliullah bukan berarti sing iso ngilang iso mabur. Waliullah niku sinten? Yaitu alladzina amanu wa hum yattaqun. Dia beriman dan bertakwa. Imannya menjadikan dia orang yang bertauhid, bertakwa di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga terjadi sama yang namanya Uwais Al-Qarni. Hanya seorang pemuda tukang ngangon wedhus-wedhuse tanggane, begitu diopahi ditukokke panganan dingge mboke, nek turah dipangan piyaine, nek piyaine warak dikekke tanggane. Dina-dina nggih namung niku penggaweane. Tapi apa weling Nabi kepada
Abu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, mengko nek aku gak ana, golek ana angger kafilah Yaman teko, takonono menungso cah enom pemuda sing jenenge Uwais Al-Qarni. Jenenge Uwais saka suku Qarni. Dheke duwe tenger ning gegere enek bekas napa penyakit kusta belang sing sudah sembuh, tapi dia waktu meminta kepada Allah jangan dihilangkan semuanya, tinggalkan agar dia terus bersyukur. Nah ning gegere enek tandane kuwi, nek nganti ketemu njaluk ngapura nang Gusti Allah lewat dia. Padahal Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib niki secara makom, secara leting niku sahabat. Uwais Al-Qarni niki tabiin. Tabiin kali sahabat, ulama menyepakati lebih mulia sahabat. Napa melih dari semua sahabat, ratusan ribu sahabat niku ada 10 yang disebut sebagai mubasyaratum bil jannah, dijamin masuk surga. Niki orang yang paling istimewa. Dari 10 niki ada 4 yang disebut khulafaur rasyidin, niki istimewa sing istimewa, teristimewa. Nah dari 4 niki wau Umar bin Khattab kalih Ali bin Abi Thalib. Lah niki wong paling istimewa di antara yang istimewa disuruh minta ampun kepada Allah melalui seorang tabiin. Paribasane nek wong Jawa ngaran iki nemu pirang perkara wong iki. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, benar begitu kemudian Nabi wafat dicari dapat orangnya. Ditanya satu persatu sampai akhirnya ketemu, terus ditanya, "Kowe bener jenenge Uwais nggih? Duwe mbok sing ngene-ngene nggih? Omahmu ning Yaman ngene, ngingu wedhus-wedhuse tanggane nggih? Saka suku Qarni nggih? Tau lara ngene ning gegermu enek bekase nggih?" Nggih sedanten. Sampai Uwais bingung, "Lah jenengan kok ngertos keng pundi?" Ayo sing ngandani Nabi Mas. Lah lajeng kula enten dawuh napa? Aku mung dikongkon karo Nabi kon njalukke ngapura nang Gusti Allah lewat kowe Mas. Akhirnya Uwais namung donga, "Ya Allah mangampuni Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib." Sudah. Tapi Uwais bin Al-Qarni tahu kalau itu adalah orang mulia, 2 orang ini, maka beliau pun minta kepada Umar bin Khattab, "Nggih sak menika kula sampun nyuwunke pangapura dumateng Gusti Allah." Lah gantosan. Kula nyuwun panjenengan ndongake kula supados Gusti Allah ngampuni kula. "Oh Mas, ya Allah ampuni Uwais." Pun ngoten mawon. Jadi ketemunya rakyat jelata yang sangat jelata dengan penguasa yang sangat berkuasa hanya untuk saling mendoakan. Mboten enten golek jabatan ben dadi komisaris, mboten enten. Ben dadi menteri kehutanan nggih mboten enten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah waliullah yang dia Uwais juga berjalan dari Yaman ke Madinah niku nggih numpak unta, nggih mlaku bareng ngangge sikil, mboten mabur, mboten ngilang. Makanya yang disebut waliullah niku sinten? Orang-orang yang beriman di atas ketauhidan, tidak pernah berbuat kesyirikan dan kemudian menjalankan agama di atas sunnah, tidak pernah berbuat kebid'ahan. Sehingga dia pun kalau berdoa Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya. Sehingga nek jenengan kepanggih kali piyai-piyai ngoten niku, sing kadang karo wong niku ya ora dikenal, wis wong biasa jane ning sregep ning masjid, nek ndonga khusyuk, nek salat khusyuk gitu kan. Ah, niku nek jenengan gadah masalah, niki mung saran kula. Ampun golek kuburan, ampun golek petilasan, mang padosi piyai ngoten niku, Mbah nyuwun tulung mang dongake kula. Nah niku mengke insyaallah piyai ngoten niku nek ndonga mbok bilih malah mboten ditolak kali Gusti Allah, masalah panjenengan rampung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kula nate niku ten Baitul Amin sak menika piyai ini sampun sedo. Enten romone Ustaz Baidowi nek mboten klenu. Engkang bongkok niku. Niku ten masjid mlampah niku bongkok niku. Kula wis ya Allah iki nek ra wong soleh wis ora bakalan. Biasane wong waras we napa gegere kesel sithike kah ning masjid niki kalih bongkok ning wonten masjid. Niku kula ngeken santri kula, "Ya ana duit Mas." Terus ngomong kon ndongake Mas Gulam gitu. Terus paringi duit Pak, 100.000, kadang 50.000 ngoten. Kula kan ndongake. Ya alhamdulillah Pak. Sak menika piyane pun mboten enten. Nah, tapi dongane ya insyaallah Pak barokah hidup kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang bener niku ngoten niku. Mang cari orang-orang yang solih, yang insya Allah waliullah, yang dia itu benar-benar tidak mencari dunia, hanya mencari ridho Allah, bukan nyari pamer, bukan nyari nopo-nopo, bukan nyari aku putune Nabi, engko kowe iki tak damu yo, gonen mulih ben barokah mboten nggih, mboten. Jenengan mau kalau jenengan kersa nyari waliullah niku sing ngoten-ngoten niku. Walaupun ra iso ngilang, walaupun ra iso mabur, walaupun ra iso nyampluk malaikat maut ya to, niku insyaallah waliullah yang benar.
yang orang yang beriman di atas ketauhidan, menjalankan syariat di atas sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian salaf mengatakan seperti halnya ucapan orang yang mengatakan anginnya enak, nahkodanya mahir, dan perkataan-perkataan lain yang biasa terlontar dari mulut orang banyak, maka itu harus dihati-hati, bisa jadi kemudian jatuh dalam kesyirikan yang kecil. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita itu kadang ngomong ini, wah, iki hawane tidak bersahabat. Nah, ngoten niku to. Atau napa nggih? Bahasa-bahasa ngoten niku lah pokoke. Niku atos-atos. Kenapa kalau panjenengan masih ingat, nggih, ketika ada orang yang mencela hari, mencela waktu, wis aja metu, iki malam Jumat kliwon kok ngene kok ngono. Apa kata Allah? La tasubud dahra. Jangan kamu cela masa, fa innid dahra. Masa kuwi sing gawe aku, waktu kuwi sing gawe aku. Apa eleke wektu kuwi ya ketentuanku, keputusanku, takdirku atas kuasaku. Aja mbok lokke. Semanten ugi nggih garwa jenengan nek masak sosok enak, sosok mboten misal ngoten. Niku nek enak seneng dilem, nek ra enak ya pengene ya dilem yo an. Makane nek ra enak kok dicacat ya nesu tetepan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Nah, Allah ketika menciptakan masa mau baik mau buruk keadaannya, mau ada musibah atau tidak, maka kita tidak boleh mencela masa, termasuk mencela cuaca. Makanya ketika kemudian ada hujan, satu ketika Nabi sedang khutbah Jumat, datang seorang sahabat mendengarkan khutbah Nabi, kemudian di tengah khutbah, niki fikih, bolehnya seorang jamaah ngobrol sama khotibnya kalau ada keperluan. Ngacung, ya Rasul, saya minta tolong panjenengan dongake kampung kula. Soale ternak-ternak do mati mergone kekurangan air, kami semua binasa gitu. Akhirnya Nabi berdoa, ya Allah turunkan hujan di kampung itu. Wah, Jumat berikutnya dugi melih piye niku. Kemudian ngacung melih, ya Rasul, sakniki ternak-ternak nggih mati. Soale udane seminggu mboten mandeg. Kados ten Sumatera itu banjir ngoten niku lho. Nah, nyuwun tulung udane mboten ten dhuwure kampung kula nek ten sekitare mawon. Akhirnya terucap doa yang sangat terkenal niku selain Allahumma shayyiban nafi'an niku enten Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, menghujani sekitar saya saja, sekitar kampung kami saja, jangan di atasnya. Pramila nek udane deres ampun diunekke udan ora mandeg-mandeg yo ngopo to. Malaikate kurang gawean ndak boleh. Yang harus jenengan lakukan apa? Satu, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mang dadoske jawah niki jawah yang bermanfaat. Kajenge saged ngisi sumur-sumur jenengan nek enten sumure. Nah, atau nek memang tenan telung dina telung bengi mboten mandeg. Nah, dongane niku Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah nyuwun tulung. Niki dongane ten mriko-mriko mawon. Ampun ten dhuwur mriki terus-terusan, mungkin ndak banjir. Nah, ngoten. Nah, itulah syariat dan itulah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani semua yang datang kepada kita itu adalah kebaikan Allah. Pramila, kajian ini saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman nyelekke nyindir kita bahwasanya apa? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nek kirane kalian itu mau ngitung bener-bener nikmatku, itu hampir-hampir kalian itu tidak akan bisa menghitung. Dan memang tidak bisa ngitung, tidak ada kalkulator yang bisa. Mungkin pernah saya contohkan ada seorang bapak yang kemudian dia sudah umur 60-an tiba-tiba tidak bisa napas Pak di Saudi. Ceritanya yang saya baca niku teng Saudi. Nah, akhirnya yang terjadi nopo? Masuk ICU. Mung dicolokke oksigen selama hampir 24 jam, nggih kirang-kirang sekedhik lah. Pun saged tambekan plong. Akhirnya mantuk. Ning saderenge mantuk dikeki tagihan. Nggo Pak niki tagihane. Pas diwaos 600 real. Nangis Pak, mboten soal ra iso mbayar, iso kecil wong diteukeh. Dhek baru sadar, ternyata sedina sewengi ling kuambekan kuwi biayane 600 real. 600 real niku nek dipengke 4.000 kira-kira. Niku nggih ketemune 2.400.000 kan ngoten to. Nah niku nek awake dhewe bendina dikeki tagihan semonten, insyaallah Pak, mboten enten sing dadi wong sugih Pak. Langsung melarat kabeh Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku nembe soal ambekan, mengke soal sing sanes-sanes niku sak pirang-pirang. Jenengan nek mau nonton ten YouTube niku tentang mekanisme usus, bagaimana makanan masuk kemudian dia menyerap, kemudian wah niku wis ra mungkin enek. Makane kita niku jane wong sugih, Pak. Ngapunten-ngapunten, mata kita niku enten wong sing ajeng bayari nek kersa dicoplok niku, moto siji sak miliar niku enten.
Ginjal niku nek mung 100-200 juta niku nggih enten wong ajeng bayari. Ati nggih ngoten. Jane kita niku wong sugih melampah niku dengan onderdil miliaran gratis mboten bayar. Ning ya tadi itu banyak orang yang tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hambaku itu banyak atau sedikit yang bersyukur. Banyak hambanya tapi yang syukur niku sedikit. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kajian ini kita tutup karena tadi sudah sholat isya toh Pak, mboten ajeng dipangsuli toh. Nah, kita tutup dengan doa nggih. Panjenengan aminkan niki pun kula cepak nggih donga untuk kebaikan negeri ini. Dongane rada dawa Pak, 10 menit insyaallah. Nggih jenengan kantun ngaminkan kula sing maca. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau karena Engkau telah menciptakan kami. Walakal hamdu bima hadaitana, dan segala puji bagi Engkau karena Engkau telah memberikan kami petunjuk. Walakal hamdu bima 'allamtana, dan segala puji bagi Engkau karena Engkau telah mengajarkan ilmu kepada kami. Walakal hamdu bima razaqtana, dan segala puji bagi Engkau karena Engkau telah memberikan rizki kepada kami. Lakal hamdu bil Islam, segala puji atas keislaman yang kami miliki. Walakal hamdu bil iman, dan segala puji kepada Engkau atas semua nikmat iman yang ada di dalam diri kami. Walakal hamdu bil Quran, segala puji atas Engkau atas nikmat Al-Quran yang ada di antara kami. Walakal hamdu bi amballaghana Ramadan, dan segala puji bagi Engkau karena Engkau telah menyampaikan kami kepada bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, bantulah kami nanti di bulan Ramadan untuk berpuasa, salat malam dan membaca Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham. Ya Allah, Rabb yang menghilangkan gelisah, yang menyingkap semua kesedihan. Ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, yang maha pengasih di dunia dan di akhirat serta maha penyayang di antara keduanya. As'aluka rahmatan min indika tughnina an rahmati man siwak. Kami memohon rahmatmu dari sisimu yang mencukupkan kami dari rahmat selain Engkau. La ilaha illallah adada ma masya fawqas samawati wal aradina wa darat. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, sebanyak jumlah yang melangkah dan berjalan di atas langit dan bumi serta yang naik melangkah di antaranya. Walhamdulillahi biyadihi mafatihul faraj. Segala puji bagi Engkau yang mana kunci-kunci jalan keluar ada di tangan Engkau. Ya farajana idza ughliqatil abwab wa ya raja'ana idza qata'atil asbab. Wahai Rabb, tempat kami berkeluh kesah ketika pintu-pintu telah tertutup, harapan juga telah terputus. Wahila bainana wa bainal ahli wal ashab, dan kami juga terhalang dari keluarga dan sahabat. Maka kemana kami akan mengadu kalau enggak kepada Engkau? Allahumma innaka tasma'u kalamana. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar ucapan-ucapan kami ini. Wa tara makanana, dan Engkau melihat keberadaan kami di sini. Wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana la yakhfa 'alaika syai'un min amrina, dan Engkau mengetahui rahasia kami serta hal yang nampak di antara kami. Tidak ada sedikit pun dari urusan kami yang tersembunyi dari Engkau. Ilmuka fina sabik wa qada'uka bina muhit. Ilmumu mendahului kami dan ketetapanmu meliputi kami. Ata'naka fasyakartana, kami taat kepada Engkau lalu Engkau membalas ketaatan kami dengan nikmat yang banyak. Wa asainaka fa'amhaltana, dan kami pun bermaksiat kepada Engkau tapi Engkau menangguhkan adab itu kepada kami. Wa irja'na ilaika qabiltana, dan kami menuju Engkau kembali dan Engkau pun masih mau menerima kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami ini hanya orang-orang yang dolim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, niscaya kami ini adalah orang-orang yang sangat rugi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang Maha Pemaaf, menyukai memberikan maaf, dan maafkanlah semua dosa kami. Allahumma ksif al-ghummah an hadhil ummah. Ya Allah, singkaplah, hilangkanlah kesedihan dan bencana dari umat ini. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal riba waz zina. Ya Allah, hindarkanlah kami dari mahalnya harga-harga barang pokok, wabah penyakit, riba, zina, waz zalazila wal mihan,
dan hindarkanlah kami dari gempa bumi, dari musibah-musibah, wasu'al fitan, dan dari fitnah-fitnah yang buruk, ma dhahara minha wa ma baton, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Engkau berikan kepada kami, wa tahawuli afiatik, dan kami berlindung dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, wa fuja'a nikmatik, dan dari datangnya siksa Engkau yang datang secara tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung dari semua kemurkaan Engkau. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam, ya Allah kami berlindung kepada Engkau dari penyakit kusta, gila, belang, dan dari semua penyakit yang buruk. Rabbana wa khaliqona wa ilahana, ya Rabb kami, ya ilah kami, ya pencipta kami. Inna bina bi ibadika fi kulli makanin minad diki wa syiddati wal alwa ma la tuska illa ilaik. Sesungguhnya apabila kami tertimpa musibah di setiap tempat berupa kesempitan, kesusahan, penderitaan, maka tidak ada yang bisa kami adukan kecuali hanya kepada Engkau. Wa ma ya'lamu illa anta, dan tidak ada yang mengetahui musibah itu kecuali Engkau. Ilahana daqat alainal ardu bima rahubat, ya Rabb kami, bumi yang luas ini terasa sempit kalau Engkau tidak mau menerima kami. Wala malja'a minka illa ilaik, dan tidak ada tempat berlindung dari semua itu melainkan hanya kepada Engkau. Ya sharifa kulli baliyah, wahai zat yang memalingkan semua bencana. Wa ya alima bikulli khafiyah, wahai zat yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Allahumma srif annal waba, ya Allah palingkanlah, jauhkanlah negeri ini dari wabah. Wa janibna da', dan jauhkanlah negeri ini dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Wa qina minal bala, dan lindungilah kami di negeri ini dari bencana-bencana yang mengerikan. Ya sami'ad du'a, wahai Rabb yang maha mendengar doa-doa yang kami ucapkan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya dal jalali wal ikram, wahai pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allahumma ja'al lana min kulli hammin faraja, ya Allah jadikanlah bagi kami jalan keluar atas setiap masalah kami. Wa min kulli dikin mahraja, dan jadikanlah solusi pada setiap urusan yang sempit di antara kami. Wa min kulli bala'in afiyah, dan kalau akhirnya kami mendapatkan bencana maka berikanlah keselamatan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau wahai Rabb yang maha penyayang di antara yang maha penyayang. Ya man la tadi'u indahul wada'i, wahai zat yang tidak akan menghilangkan, menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepada Engkau. Nastaudi'uka dinana wa imanana, kami titipkan kepada Engkau agama kami dan iman kami. Wasihatana wa afiyatana, dan kami titipkan kesehatan kami dan keselamatan kami. Wa dzurriyyatana wa walidina, dan kami titipkan keturunan kami dan orang-orang tua kami. Wa azwajana wa ahbabana, dan kami titipkan orang-orang yang kami cintai dan pasangan-pasangan kami. Wa qadatana wa wulata umurina, kami titipkan juga para penguasa negeri ini dan orang-orang yang memimpin negeri ini. Wa amnana wa biladana wa biladil muslimin, dan kami titipkan keamanan negeri ini, negeri kami ini, dan negeri-negeri kaum muslimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau wahai Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma anzil alaina sakinata wa tuma'ninah wa ridha wa sabat, ya Allah turunkanlah kepada negeri kami ini ketenangan, ketentraman, keridhaan, dan keteguhan hati di atas iman yang benar. Wa raddana ilaika raddan jamila, dan kalau kami akhirnya pulang maka izinkan kami pulang dengan kepulangan yang indah kepada Engkau. Allahumma wa'fiq waliya amrina wa imamana bi taufiqik, ya Allah berilah taufik kepada penguasa negeri ini dan ulama-ulama kami di atas taufikmu. Wa ayyidhu bi ta'yidik, dan dukunglah mereka dengan dukunganmu. Wansur bihiddina, dan tolonglah agamamu melalui mereka. Wasma' bihi kalimatal ummati alal kitabi was sunnah, dan satukanlah penduduk negeri ini di atas Al-Quran dan Sunnah. Wa waliya ahdihi wa a'wanihi lima tuhibbu wa tardo, dan berilah taufik kepada menteri-menteri, para pembantu, penguasa-penguasa kami agar senantiasa berjalan pada apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Wa quli kulli ma fihi salatul lil biladi wal ibad, dan jadikanlah mereka bekerja hanya untuk kebaikan negeri ini dan hamba-hamba yang ada di dalamnya. Ya Rabbas samawati wal ardi wal khalaik, wahai Rabb langit, bumi, dan seluruh makhluk. Allahumma hfadz junudana ala hududina, ya Allah jagalah tentara-tentara kami yang menjaga perbatasan negeri ini. Wal qaimina ala syu'uni sihatina, dan jagalah para medis, para dokter-dokter yang mengurusi kesehatan negeri ini. Allahumma kun lahum aunan wa nasira, ya Allah jadilah Engkau penolong dan pembela buat mereka. Wa muayyidan wa dhahira, dan jadilah Engkau sebagai yang mendukung dan melindungi mereka. Allahumma hfadna wa iyyahum bihifdik, ya Allah jagalah kami serta mereka dengan penjagaanmu. Wa qla'na wa iyyahum biriayatik, dan perihalalah kami serta mereka di atas pemeliharaanmu. Wahrusna wa iyyahum bi'ainikal ladzi la tanam, dan jagalah kami dengan matamu yang tidak pernah tertidur. Wa biruknikal ladzi la yuram,
dan jagalah kami dengan kekuatan Engkau yang tidak pernah goyah bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Rabb yang Maha Penyayang di antara yang Maha Penyayang. Allahumma inna na'udzubika biridhaka min sakhatik, ya Allah sesungguhnya kami berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan dengan keselamatan dari Engkau dari hukuman-Mu, wa bika minka la nuhsi sana'an alaik, dan kami berlindung kepada Engkau dari adab-Mu, kami tidak mampu menghitung pujian yang layak untuk-Mu. Anta kama asnaita ala nafsik, Engkaulah yang hanya tahu seberapa besar Engkau harus dipuji. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.